Halo sahabat berjuang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Catur Krisnugroho. Di video kali ini, saya akan membahas cara-cara menjawab soal pada materi 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI, untuk menghadapi TWK, TKD, TNI. Mari kita simak. Adapun tujuan dari pembahasan soal ini yaitu untuk mengukur pemahaman teman-teman dalam memahami konsep empat pilar negara, yaitu ideologi Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga bentuk negara kita NKRI. Oke, bagian pertama yaitu tips dalam menghadapi soal-soal Pancasila. Dalam tips ini, kita harus fokus kepada sejarah perumusan butir-butir pengamalan serta fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Di sini Pancasila berkedudukan sebagai dasar dan ideologi nasional. Tips khusus dalam menghadapi soal ini yaitu kita mesti mencari kata kunci seperti musyawarah, rapat, kemudian mufakat yang ini pasti terdapat dalam sila keempat. Dan juga ada kata kunci lainnya dalam sila lain seperti di sila kelima. Ada kata keadilan sosial, pemerataan yang bercirikan kesejahteraan nasional. Ini sudah pasti juga sila kelima. Dan juga tips lainnya untuk sila ketiga seperti persatuan, cinta tanah air, dan juga gotong royong ini masuk ke dalam sila ketiga. Dan sila satu dan sila keduanya juga memiliki kata kunci tersendiri. Nah, teman-teman bisa mencari tahu apa yang menjadi kata kunci dalam setiap sila. Sekarang coba kita lihat contoh soal dalam materi Pancasila. Di sini dijelasin, dalam satu rapat RT terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam mengenai penentuan lokasi pembangunan pos keamanan lingkungan. Meskipun memiliki latar belakang suku, agama, dan pandangan politik yang berbeda, akhirnya warga berhasil mencapai kesepakatan setelah melakukan musyawarah mufakat yang alot. Sikap warga dalam menyelesaikan masalah tersebut merupakan cerminan dari pengamalan dari mana? Ya, pengamalan sila apa nih yang ditanya? Apakah sila pertama, kedua, tiga, keempat, atau kelima? Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan kata kunci, di sini ada kata kunci musyawarah mufakat. Seperti yang dalam pembahasan tadi dijelasin, kalau ada kata-kata kunci yang harus kita perhatikan. Di sini ada kata kunci musyawarah mufakat, berarti dia sila keempat. Jawabannya adalah D. Tips berikutnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada materi ini, kita harus memahami Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi negara yang artinya hukum tertinggi di Indonesia. Nah, fokusnya yaitu terhadap pembukaan, terutama alinea keempat, lalu perubahan ya, atau amandemen. Selanjutnya juga tentang lembaga negara dan juga hak serta kewajiban warga negara yang tercantum pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tips khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kita fokus pada pasal-pasal krusial seperti HAM, pendidikan, pertahanan negara, lalu juga lembaga negara dan juga kekuasaan negara. Nah, di sini kita harus hafal bunyi pasal-pasal kunci dan lebih baik lagi kalau kita fokus terhadap penerapannya. Bagaimana penerapannya? Bukan hanya tentang nomor ya. Sekarang kita perhatikan soal Undang-Undang Dasar 1945. HAM merupakan pokok atau hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J. Latar belakang lahirnya HAM di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, di sini kita cari yang kecuali di antara 5 opsi yang disediakan. Opsi pertama ada di A, adanya komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. B. Melaksanakan amanat TAP MPR nomor 17 garis miring MPR 1998 HAM. Harus mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak terjadi pelanggaran HAM. Kemudian yang E, desakan lembaga kehidupan yang ingin kapitalis. Nah, mana yang menjadi jawabannya? Ingat, yang kita cari adalah kecuali. Ya, ada beberapa soal yang kadang mengecoh, ada kata kecuali yang bukan ataupun yang tidak termasuk. Di sini kita cari yang kecuali.
Nah, latar belakang lahirnya HAM kalau kita cari di berbagai sumber materi yang ada di internet, di buku pelajaran, ataupun di sumber-sumber yang relevan, ada beberapa poin di situ. Yang pertama, adanya komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kedua, melaksanakan amanat TAP MPR yang dimaksud. Kemudian desakan lembaga kehidupan yang ingin demokratis ya, yang ingin demokratis, mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kemudian juga harus mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga karena terjadinya banyak pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, inilah yang menjadi alasan latar belakang lahirnya HAM di Indonesia. Nah, berarti di sini yang kecuali adalah desakan lembaga kehidupan yang ingin kapitalis ya. Karena pada dasarnya kapitalis ini adalah konsep ekonomi yang menguntungkan orang-orang dengan pemilik modal. Jadi jawabannya yang kecuali ya, berarti E. Tips materi berikutnya, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sini fokusnya adalah sejarah asal muasal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian prinsip-prinsip persatuan dan penerapannya dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Tips khususnya adalah kita harus menghindari pilihan jawaban yang bersifat eksklusif atau memisahkan diri. Kemudian juga hindari pilihan jawaban yang menguntungkan budaya sendiri secara berlebihan seperti chauvinisme, kemudian etnosentrisme ataupun primordialisme. Dan kita harus memilih jawaban yang menunjukkan toleransi, inklusif, dan kerjasama lintas bidang. Sekarang kita perhatikan soal tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna tidak hanya perbedaan diakui, tetapi juga adanya tujuan bersama untuk mencapai persatuan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika yang tepat adalah opsi A, mendahulukan kepentingan daerah sendiri di atas kepentingan nasional. B, menghargai dan menerima perbedaan budaya atau agama, namun tidak perlu berinteraksi. C. Mendorong setiap daerah untuk mempromosikan kebudayaannya agar menjadi budaya nasional. D. Bersikap toleran, menjunjung tinggi persatuan, serta kerjasama tanpa memandang latar belakang sara. E. Menganggap semua budaya daerah sama dan tidak ada yang lebih unggul. Nah, di sini jawabannya adalah inti dari Bhinneka Tunggal Ika, yang sebenarnya itu adalah kesatuan dalam keberagaman. Nah, jadi kita harus menentukan pilihan yang tepat. Pilihan A dan B kalau kita perhatikan, ini adalah sikap yang bertentangan dengan semangat persatuan karena mengandung unsur egoisme ya ataupun sikap eksklusif kedaerahan. Kemudian juga kita perhatikan opsi C dan E. Di sini menyederhanakan makna Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai keunikan sekaligus mencari titik temu. Tetapi ingat ya, menyederhanakan berarti opsi C dan E ini mungkin bisa jadi jawabannya. Kita perhatikan opsi D. Pilihan D ini merangkum semua nilai kunci yaitu toleransi, persatuan dan juga kerjasama. Nah, di antara berbagai opsi yang ada, pilihan D, yaitu bersikap toleran, menjunjung tinggi persatuan serta bekerja sama tanpa memandang latar belakang, ini adalah pilihan yang tepat di antara pilihan lainnya. Terakhir adalah materi NKRI. Nah, konsep NKRI itu sendiri yaitu negara kesatuan, bukan federal. Nah, fokusnya adalah kedaulatan, prinsip desentralisasi, serta konsekuensi NKRI sebagai negara kesatuan. Nah, tips khususnya yaitu kita harus mewaspadai pilihan jawaban yang menunjuk pada ciri-ciri negara serikat ataupun federal. Nah, misalnya punya daerah dengan kedaulatan sendiri. Daerah boleh atur pertahanan keamanan serta keuangannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Nah, jawaban yang benar selalu menekankan pada kesatuan dan kewenangan tertinggi di pusat, meskipun diwakilkan kepada masing-masing daerah. Jadi antara daerah dengan pusat itu masih punya hubungannya. Itu dalam konteks NKRI. Jika federal, antara pusat dengan daerah itu punya batasan yang sangat kuat gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Untuk soal materi NKRI, kita lihat bersama bentuk negara kesatuan yang ditetapkan sejak proklamasi
Kemerdekaan memiliki konsekuensi bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik pemerintahan, prinsip NKRI diimplementasikan dengan cara A. Memberikan otonomi seluas-luasnya hingga provinsi memiliki hak untuk menentukan kebijakan luar negeri sendiri. B. Memastikan pemerintah pusat memiliki kewenangan tertinggi atas seluruh wilayah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi. C. Menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. D. Menganut sistem federal, di mana setiap negara bagian memiliki undang-undang dasar sendiri yang independen. E. Mengakui adanya dualisme kewarganegaraan bagi setiap penduduk yang tinggal di daerah perbatasan. Nah, konsep NKRI ini adalah negara kesatuan ya, bukan negara serikat. Maka dari itu untuk pemilihan jawabannya, kita harus memperhatikan sebagai negara kesatuan, kedaulatan tunggal itu berada di pemerintah pusat. Ini meniadakan opsi A dan D yang merupakan ciri negara serikat, gitu ya. Lalu implementasi NKRI ini melalui desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat terhadap daerah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, memastikan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan tertinggi dan seterusnya. Nah, opsi B ini yang sangat mencirikan negara NKRI ya, bukan negara federal. Jadi, ini adalah negara kesatuan di opsi yang B. Dari seluruh pembahasan soal materi tadi, kesimpulan tips dan triknya adalah: pertama, pahami nilai inti, bukan hanya hafalan. Kedua, cari kata kunci di setiap soal. Ketiga, jawab dalam konteks persatuan dan NKRI. Yakinlah pada kemampuan teman-teman semuanya. Ingat, menjadi abdi negara adalah panggilan mulia untuk menjaga kedaulatan NKRI. Jangan lupa untuk berdoa dan bekerja keras untuk hasil yang terbaik. Tetap semangat dan terus berjuang.